Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim bi nuril anwar, bi sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahil babil yasar. Sayyiduna wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Perkenalkan, nama saya Torfis Brani Rambi dengan NIM 0104242082, Prodi Manajemen Dakwah semester 1. Jadi di sini saya akan mengupas materi saya tentang hadis Hasan Nidati. Yang pertama yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Jadi saya akan mengupas materi saya tentang hadis Hasan Lidati. Apa itu hadis Hasan Lidati? Dijelaskan dalam kitab Minhatul Mughis. Sebelumnya saya akan mengupas tentang ilmu hadis terlebih dahulu. Ilmu hadis itu terbagi menjadi dua. Ada hadis dirayah dan ada hadis riwayah. Apa itu hadis dirayah? Hadis dirayah adalah wahwal ma'rufu bi'ilmi mustalahil hadis bi'annahu ilmun yu'rafu bihi ahwalis sanadi wal matan. Jadi hadis dirayah itu diketahui dengan ilmu mustalah hadis yang sekarang kita pelajari. Ini dinamakan dengan hadis dirayah, yang dapat diketahui dengan ilmu mustalah hadis. Kenapa? Bi'annahu ilmun yu'rafu bihi ahwalis sanad wal matan. Sebab bahwasanya sebuah ilmu yu'rafu diketahui dengannya ahwalus sanad, keadaan sanad-sanad hadis, wal matan dan matan-matannya hadis, wa kaifiyatu tahammuli wal adai, dan cara-cara menjadikan hadis itu sebagai tahammul dan ada. Dan apa itu hadis riwayah? Hadis riwayah adalah bahwa ilmun yastamilu ala naqli ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw takriran aw sifatan. Hadis riwayah itu adalah sebuah ilmu yang mengandung atas pengambilan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaulan secara pembicaraan, qaul, aw fi'lan atau pekerjaan, atau takriran atau pengakuan, atau sifatan atau sifatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu sekedar pengertian ilmu hadis, bahwasanya ilmu hadis itu terbagi menjadi dua, ada hadis dirayah dan ada hadis riwayah. Terus pembahagian hadis dijelaskan juga dalam kitab Minhatul Mughis, bahwasanya yang qasimul hadis wal isnad inda aktsarul ulama wa hadzal fanni ila thalathati aqsam. Bahwasanya pembagian hadis dan isnad menurut kebanyakan ulama pada hadzal fan, pelajaran ini, itu terbagi menjadi tiga. Itulah ada namanya hadis sahih, ada namanya hadis hasan, dan ada namanya hadis dhaif. Hadis dhaif dia. Jadi yang menjadi materi saya adalah tentang hadis Hasan Lidati. Apakah itu hadis Hasan Lidati? Dijelaskan dalam kitab Minhatul Mughis menjelaskan bahwasanya hadis Hasan Lidati adalah bahwa marawahu adlun qalladabtuhu muttasilus sanadi ghairu mu'allalin wala syaddin. Mithaluhu marawahu at-Tirmizi. Jadi hadis Hasan Lidati adalah hadis yang memenuhi syarat-syarat hadis hasan secara maksimal. Hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang adil, hafalannya kurang sempurna, dan sanadnya bersambung. Syarat-syarat hadis Hasan Lidati: sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, hafalan perawi kurang sempurna, terbebas dari kejanggalan dan kecacatan. Hadis Hasan Lidati tidak berbeda dengan hadis Sahih Lidati, kecuali dalam satu persyaratan, yaitu hafalannya. Jadi hadis Hasan Lidati
cuman kurang dari hafalannya, yang tidak dhabtut tamma, yang tidak hafalan yang sempurna, melainkan kurang dari hafalannya saja. Maka adapun hadis hasan lidzati, maka dhabtnya tidak sempurna, hafalannya itu tidak sempurna. Artinya di bawah kualitas pengertian hadis lidzati. Oleh karenanya secara istilah ilmu hadis, hadis hasan lidzati perbedaannya adalah pada kalimat qalla dhabtuhu. Kalau hadis sahih lidzati tamma dhabtuhu. Istilah lidzati menunjukkan bahwa hadis ini dianggap hasan berdasarkan kualitasnya sendiri tanpa membutuhkan penguatan dari sanad atau jalur periwayatan yang lain. Contoh dari hasan lidzati ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna abwabal jannati tahta dilalis suyufi." Sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah naungan pedang. Kemudian beliau menjelaskan jika hadis hasan lidzati ini memiliki banyak jalannya, banyak sanadnya, maka derajatnya bisa naik menjadi hadis sahih lidzati. Tapi sahihnya adalah sahih li ghairi. Apabila hadis hasan memiliki banyak jalannya dan banyak sanadnya, maka derajatnya bisa naik menjadi sahih li ghairi, karena bisa saling menguatkan antara hadis hasan lidzati sama yang lainnya. Contohnya adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis hasan lidzati menjadi kuat, tertukar menjadi hadis hasan, menjadi hadis sahih li ghairi. Contohnya adalah laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Ini adalah salah satu hadis hasan lidzati menjadi hadis sahih li ghairi. Kenapa? Dikarenakan memiliki banyak jalannya dan banyak sanadnya. Artinya adalah jika seandainya aku tidak merasa berat terhadap umatku, sungguh aku sangat menginginkan memerintahkan mereka untuk selalu bersiwak fi kulli shalah, setiap waktu sholat. Dalam hadis ini ada seorang perawi yang bernama Muhammad bin Amr. Beliau oleh para ulama ilmu hadis disifati dengan tidak sempurna dhabtnya, tidak sempurna penjagaan atau hafalannya. Namun hadis ini memiliki jalur lain dari Al-A'raj. Maka ketika jalur Muhammad bin Amr yang disifati tidak sempurna dhabtnya, kemudian ada jalur lain dari Al-A'raj, maka saling menguatkan satu sama lain sehingga derajatnya naik menjadi sahih li ghairi. Itu saja sedikit pengertian tentang hadis hasan lidzati. Menjadi kesimpulan adalah hadis hasan lidzati adalah hadis yang derajatnya berada di bawah hadis sahih, tetapi tetap dianggap valid sebagai dalil dalam Islam. Namun tidak sepenuhnya dhabit, tidak memiliki cacat serius dan tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Penilaian hasan lidzati diberikan karena kualitas hadis tersebut diukur dari dirinya sendiri tanpa membutuhkan penguatan dari jalur riwayat lain. Mungkin sekian tentang pengupasan tentang pengertian hadis hasan lidzati. Bismillah. Kali ini di materi saya membuat kuis sebanyak 5 kuis. Mari kita baca dan kita jawab sama-sama. Adapun kuis pertama, 1. Apa arti istilah hadis hasan lidzati? A. Hadis yang lemah tetapi bisa diamalkan. B. Hadis yang dianggap baik karena dirinya sendiri. C. Hadis yang derajatnya lebih tinggi dari hadis sahih. D. Hadis yang hanya diterima jika ada pendukung lainnya. Jawabannya adalah B. Hadis yang dianggap baik karena dirinya sendiri. Lanjut ke kuis yang kedua.
Apa perbedaan utama antara hadis hasan dan hadis sahih? A. Pada sifat adil perawinya. B. Pada tingkat kedobitan atau ketelitian perawinya. C. Pada isi atau matan hadisnya. Atau D. Pada panjang sanad hadisnya. Jadi jawabannya adalah B. Pada tingkat kedobitan atau ketelitian perawinya. Lanjut ke kuis yang ketiga. Salah satu syarat hadis hasan lidzatih adalah A. Harus ada hadis pendukung dari sanad lain. B. Memiliki sanad yang bersambung. C. Perawi tidak perlu adil. Atau D. Hadis harus lebih kuat dari hadis sahih. Jadi jawabannya adalah B. Memiliki sanad yang bersambung. Lanjut ke kuis yang keempat. Apa yang dimaksud dengan lidzatih dalam hadis hasan lidzatih? A. Karena dikuatkan oleh hadis lain. B. Karena berasal dari sanad yang berbeda. C. Karena kualitas hadis itu sendiri. Atau D. Karena matanya sangat unik. Jadi jawabannya adalah C. Karena kualitas hadis itu sendiri. Lanjut ke kuis yang kelima. Hadis hasan lidzatih dapat digunakan sebagai dalil dalam A. Semua aspek hukum Islam. B. Hanya aspek ibadah. C. Tidak dapat digunakan sebagai dalil. Atau D. Hanya jika tidak ada hadis sahih. Jawabannya adalah D. Hanya jika tidak ada hadis sahih. Jadi barang siapa yang jawabannya benar, segera hubungi saya, akan saya berikan hadiah. Thanks for watching. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa ala jami'il alam. Salatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi yunabi'ul ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim bi nuril anwar bi sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyiduna wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa iqtar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa memberikan kita, senantiasa yang telah memberikan kita nikmat, rahmat dan berkah, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Maka marilah kita bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat yang kecil maupun yang besar, baik nikmat yang sedikit maupun nikmat yang banyak. Apabila kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambah. Itu adalah salah satu janjinya Allah dalam sebuah firman-Nya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Firman Allah. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, niscaya akan aku tambah. Akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, inna 'adzabi lasyadid. Sungguh azab Allah sangat pedih. Mungkin kita semua sekalian tidak ada atau tidak ingin disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita tidak mau disiksa nanti di yaumil akhir, maka bersyukurlah atas apa yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat bertangkaikan salam roh junjungan baginda besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana Nabi Allah Muhammad merubah zaman dari zamannya jahiliyah sehingga zamannya ilmiah, dari zamannya kebodohan sehingga menjadi zaman yang penuh dengan pengetahuan. Maka marilah kita perbanyak
salawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya saya, adanya ini bumi dikarenakan wujudnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsinya, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflah." Jikalau karena bukan engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan ini alam. Semua alam, saya alam, kalian alam, bumi ini alam, semuanya alam ini pasti akan hancur. Si Allah kecuali Allah. Semuanya akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bapa la akhira lahu, tidak ada akhir baginya. Maka fakathiru salawatan ila nabi, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Maka perbanyaklah bersalawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi satu kali, maka Allah akan berikan rahmat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 10 kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 100 kali. Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 100 kali, dakhalal jannah, maka akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma manusia dianjurkan bersalawat kepada Nabi, melainkan Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya juga bersalawat kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di mana firman-Nya Allah dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatuhu, dan para malaikatnya, malaikatahu dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi, bersalawatlah kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun judul kultum saya di tugas kali ini berjudulkan tentang pentingnya menuntut ilmu. Dalam konteks menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban bagi setiap umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu adalah salah satu usaha yang terpandang baik di mata manusia maupun Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menuntut ilmu memiliki kedudukan yang tinggi, derajat yang tinggi. Ketika ia menuntut ilmu dengan betul-betul jihad menuntut ilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka dari sini dapat kita ketahui bahwasanya orang yang menuntut ilmu, Allah akan angkat derajatnya, sehingga timbullah perbedaan antara orang yang berilmu dan orang yang tak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Adakah kesamaan orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu? Tentu tidak ada kesamaan. Orang yang berilmu, akhul ilmi hayyun khalidun ba'da mautih. Orang yang berilmu, hayyun khalidun, hidup kekal abadi walaupun dia sudah mati. Sedangkan orang yang tak berilmu, wadul jahli mayyitun wa huwa yamshi 'ala shalah. Orang yang bodoh dianggap mati walaupun dia berjalan di atas muka bumi. Dari mana? Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya orang yang tak berilmu tidak ada gunanya. Orang yang tak berilmu dianggap seperti mayat yang berjalan di atas muka bumi. Orang yang tak berilmu dianggap seperti tengkorak yang berjalan di atas muka bumi ini. Maka dari sekian banyaknya keutamaan orang yang berilmu, marilah
kita tancapkan dalam jiwa raga kita, dalam hati kita, sedalam-dalamnya. Marilah kita menuntut ilmu sedalam-dalamnya. Marilah kita menuntut ilmu sesungguh-sungguhnya, supaya menjadikan kita terus-menerus takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada hamba-hambanya adalah ulama. Maka mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu, semakin takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai sinilah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata saya yang benar, itu niscaya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 jari tangan, 11 dengan mata kepala. Mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala salah dan dosa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Torkis Panamrande dengan NIM 0104242082, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya menjelaskan salah satu hadis yang dimana berjudul tentang mengangkat yang paling tua sebagai pemimpin untuk menunaikan tugas kuliah ilmu hadis. Adapun hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, an Hakim bin Qais bin Asim anna abahu alsi inda mautihi bainihi faqala taqullah wa sudu akhbarakum fa innal qawma idza sudu akhbarahum khalafu abahum wa idza sudu asgharahum azra bihim dhalika fi akfaihim wa alaikum bil mali wastana'ihi ila akhir. Dari Hakim bin Qais bin Asim bahwa bapaknya di saat menjelang wafatnya pernah berwasiat kepada anak-anaknya, di mana ia berkata, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadikanlah orang yang paling tua di antara kalian sebagai pemimpin. Karena sesungguhnya kaum itu apabila menjadikan orang yang paling tua di antara mereka sebagai pemimpin, maka mereka menggantikan posisi bapak mereka. Dan apabila mereka menjadikan orang yang termuda di antara mereka sebagai pemimpin, maka mereka akan dilecehkan oleh orang-orang yang sebaya dengan mereka. Dan hendaklah kalian bersungguh-sungguh mencari harta dan memilihnya untuk pekerjaan yang bagus, karena harta itu akan menjadikannya terhormat, dan dengannya pula ia tidak membutuhkan para pencela. Hindarilah meminta-minta kepada orang lain, karena meminta-minta adalah usaha yang terakhir bagi seseorang. Jika aku mati, maka kalian jangan meratapi, karena Rasulullah SAW sendiri tidak diratapi sewaktu matinya. Dan jika aku mati, maka kuburkanlah aku di bumi yang sekiranya penguburanku tidak diketahui oleh kabilah Bakar bin Wa'il, lantaran aku pernah menyerang mereka di masa jahiliyah di saat mereka lalu. Jadi penjelasan hadis tersebut, dalam Islam usia 40 tahun mempunyai makna tersendiri. Selain dianggap telah mencapai usia matang, manusia juga biasanya dianggap sudah bersungguh-sungguh dengan hidupnya saat umur 40 tahun. Itulah sebabnya mengapa dalam memilih pemimpin sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran minimal sudah berusia 40 tahun. Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad SAW juga diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul saat usia 40 tahun. Hal ini tentunya juga menjadi patokan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin. Jadi Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain menyebutkan juga bahwa awal kematangan berpikir dan kematangan emosional seseorang terjadi pada usia 30 atau 33 tahun. Sementara puncak kematangan manusia jatuh pada usia 40 tahun. Usia 30 tahunan itu dianggap jadi awal sempurnanya kekuatan, logika, dan cara pandang seseorang. Kemudian itu semua akan menjadi puncaknya pada usia 40 tahun.
Ibnu Katsir juga menyatakan bahwa ketika seseorang berada dalam usia 40 tahun, maka sempurnalah akal, pemahaman, dan kelemah lembutannya. Sebagaimana diterangkan oleh Imam Asy-Syaukani rahimallah, para ulama pakar dan ahli tafsir menyatakan bahwa tidaklah seorang nabi diutus melainkan mereka berusia 40 tahun. Memang kita ketahui di banyak negara ditentukan batas usia minimum calon kepala negara atau kepala pemerintah. Ini tentunya berada dengan dunia korporasi yang aturannya jauh lebih longgar, bahkan tanpa batasan. Pertanyaannya, bagaimanakah sebenarnya kaitan antara usia dan kemampuan kepemimpinan? Apakah pemimpin muda lebih baik dibandingkan dengan yang lebih tua, atau sebaliknya? Dengan kata lain, apakah usia memiliki dampak terhadap kepemimpinan? Tak dapat dipungkiri, usia dapat mempengaruhi kualitas kepemimpinan. Hal ini wajar mengingat kondisi seseorang kerap berubah seiring bertambahnya usia. Meski demikian, hal ini tidaklah mutlak. Kesuksesan kepemimpinan dipengaruhi oleh banyak faktor, bukan sekedar usia tua atau mudanya. Memang ada hal-hal tertentu di mana pemimpin berusia lebih tua itu lebih banyak keunggulannya. Dari sisi pengalaman, misalnya pemimpin yang lebih tua biasanya memiliki lebih banyak pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun yang terkait dengan kepemimpinan yang manajerial sebelumnya. Berbekal hal tersebut, mereka dapat memiliki sudut pandang yang lebih luas dan pemahaman lebih mendalam tentang sebuah masalah atau situasi. Mungkin sedikit saja penjelasan tentang hadis yang saya uraikan tadi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.